Dan untuk anak-anak gue sendiri, anak gue 3 cowok ya. Jadi gue tuh pengen kasih lihat nanti kalau misalnya kalian ada istri nih ya, usahakan yang kayak mama. Wah, Udah ada standarnya nih mama. Standarnya masih lagi. ya jadi cari istri tuh ya kalau bisa ya bisa kerja juga gitu. Nggak perlu yang kayak bagaimana banget, yang penting bisa punya istri tuh yang bisa independen sendiri. Halo, gue Risma, balik lagi bersama Life Talk. Hari ini gue nggak sendirian, gue bersama teman-teman gue. Ada siapa dari pojok? Aku Shirley. Aku Fanny. Dan juga Aku Anggi. Oke, topik hari ini kita akan membicarakan mengenai family life. Oke, first of all, mungkin kita kenalan dulu kali ya, karena kita kan nggak saling kenal gitu. Boleh nggak diceritain sudah berapa lama berkeluarga dan kesibukannya mungkin apa? Oke, dari aku ya. Boleh dari Shirley. Oke, kalau aku tuh udah berkeluarga, aku udah nikah, dan aku tuh udah nikah sekitar tadi baru aku hitung sih, kurang lebih Baru hitung ya? 15 tahun. Wow, 15 tahun. Iya. Wow. Dan aku udah punya anak 2, suami 1 tentunya. Anakku yang pertama usianya udah 13 tahun, udah SMP, dan yang satu lagi kelas 3 SD 9 tahun gitu. Nah, selain Alive aku ada bisnis keluarga juga, tapi aku full time-nya lebih di Alive sih gitu. Oke, thank you Shirley. Kalau Fanny? Hai, aku Fanny. Aku menikah dari 2013, berarti udah Jadi berapa tahun tuh ya? 12 tahun. Oh, 12. Oke, 12. Pemegang terlama masih Shirley ya. 12 tahun, punya anak 3 cowok. Terus yang pertama kelas 9 lagi, umur 9 tahun, umur 5 tahun sama umur 3 tahun. Oke. Untuk bisnis nggak ada sih, cuma Alive doang. Iya, oke. Mungkin sama Anggi dulu. Halo, aku Anggi. Aku udah berkeluarga, kayaknya aku yang paling muda ya. Paling newbie, baru 2 tahun. Oh. Terus aku belum punya anak. Ada 1 anabul. Anabul. 1 anabul. Kalau aku selain di Alive ada bisnis IT consultant. Oke, thank you. Nah, aku sendiri Risma. Aku tadi juga baru ngitung ya. Tahun ini akan menginjak 10 tahun pernikahan. Wow. Oke, anak aku ada 2, yang satu usianya 8 tahun, yang satu 2 tahun. Jadi lumayan agak jauh ya, bedanya 6 tahun. Kesibukannya sih, sebelumnya sih mantan korporat ya, cuman sekarang ibu rumah tangga full dan life partner tentunya. Oke. Nah, teman-teman nih aku mau nanya nih, kita kan sebagai seorang istri ya, dan juga ibu gitu ya. Gimana sih rasanya punya penghasilan sendiri dan bisa berkontribusi dengan keuangan keluarga? Kira-kira mungkin dari Anggi dulu deh jawabnya. Dari yang paling muda nikahnya ya. Kalau aku sih yang pasti seneng banget kalau misalnya bisa berkontribusi buat keluarga ya. Dari dulu waktu sebelum nikah mamaku selalu bilang perempuan tuh harus kerja, harus punya uang sendiri. Karena ya kalau ada apa-apa kan kita gak bisa ngandelin suami ya. Kalau misalnya ada apa-apa tuh punya uang gitu. Jadi kalau aku sih seneng banget, apalagi kadang-kadang aku masih bisa traktir suami. Bangga gitu. Benar. Oke, aku boleh duluan ya Ji ya. Kalau aku, it's blessing sih buat aku. Karena kan sebelumnya aku tuh corporate memang punya penghasilan sendiri. Terus karena kebutuhan rumah tangga, akhirnya aku meninggalkan pekerjaan kantoran aku. Kemudian aku jadi ibu rumah tangga, terus ngerasa aku tuh gak punya penghasilan gitu. Nah akhirnya ketika aku join sebagai life partner, akhirnya aku punya penghasilan sendiri. Aku bisa beliin baju suami aku, anak-anak aku, dan juga bisa ngajak orang tua aku liburan jalan-jalan gitu. Itu aku. Mungkin kalau dari Fanny? Nah bener ya, kalau kata si Anggi kan ya, mama-mama kita tuh, gue gak tahu ya mama-mama kalian ya, tapi mama gue juga bilang sih, sebagai cewek kita harus bisa mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri. Betul. Dan gue itu bener-bener ngerasain. Jadi dulu tuh gue tuh corporate juga ya, corporate, interior design. Terus pas married sempet kayak mau kerja nggak kerja gitu juga nggak apa-apa kan udah dinafkahin suami. Ternyata suami gue bisnisnya anjlok gitu. Dan mau nggak mau gue memegang peranan ya, gue mesti bayarin buat biaya hidup gitu kan. Dan dari sana gue baru ngerasain bener-bener kata mama gue tuh bener banget. Kalau misalnya gue nggak ada duit dan gue nggak punya kemampuan apa-apa nih, nggak bakal bisa kan gue kayak bayarin keluarga gue gitu kan. Jadi ya apalagi di sini di bisnis ini ya, itu bener-bener kayak merubah hidup gue banget sih. Kayak 180 derajat, gue bisa kasih orang tua gue jalan-jalan ya, kasih mereka uang jajan, terus
hadiah suami gitu kan, mau beliin mainan buat anak-anak kan kayak bebas ya. Terus Iya, iya. cewek-cewek kan suka Shopping. kecantikan gitu ya, kecantikan gitu kan, kayak Perawatan skincare gitu, gitu iya. kan, itu kan nggak murah kan sekarang kan. Kalau bisa masih minta ke suami tuh kayak takut dia ngomelin ya, ini udah biaya hidup banyak gitu kan, lu masih mau minta skincare gitu kan. Jadi ya di sini bener-bener gue merasa luar biasa banget sih kalau misalnya cewek bisa pegang, misalnya bisa punya duit sendiri tuh enak banget. Mantap. Gimana, Syar? Kalau Nah, Syar? kalau gue sendiri karena tadi gue tuh nikah muda kan, makanya anak gue udah gede. Jadi gue tuh lulus kuliah tuh dulu memang langsung menikah. Lebih tepatnya lagi kuliah udah nikah. Oh, gitu. Berapa Jadi- tahun kuliah tuh waktu itu nikah? Baru semester 4 apa 5 gitu. Pokoknya umur gue masih 21, terus gue tuh Hmm. udah nikah muda. Dan akhirnya pas lulus kuliah itu udah sidang dan segala macamnya, skripsi. Abis itu tuh gue akhirnya hamil dan punya anak. Jadi pas lagi graduation tuh gue udah lagi hamil gitu kan ya. Jadi Seru banget. nggak ngerasain tuh yang namanya kayak teman-teman gue yang ada yang lanjutin S2 atau kerja. Gue malah sibuk ngurusin bayi gue tuh baru lahiran gitu ya. Tapi pokoknya along the way karena anak gue ini udah makin gede, karena tadi anak gue udah mulai SD gitu kan, satu lagi juga udah mulai preschool. Nah di situ gue ngerasa kayak wah ini harus ngapain ya, gue kayak cuma mama-mama cantik antar anak nih gitu. Antar anak ngopi, ngafe, pokoknya ngabisin duit gitu ya. Karena ya puji syukur alhamdulillah disupport sama suami gitu. Tapi akhirnya aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh gini-gini aja, kayak mulai ngerasa kayaknya gue harus cari aktivitas atau kegiatan, atau kayaknya gue harus mulai kerja karena gue juga pengen punya penghasilan sendiri gitu. Yap. Bukan berarti kayak nggak di provide suami, tapi justru kayak kalau pengen beli apapun lah tadi ya Fanny bilang skincare, kecantikan, atau pengen shopping, itu tuh nggak mesti tanya suami dulu. Benar. Jadi kita bisa langsung aja gitu ngambil keputusan, oh gue mau beli ini, ya udah gesek aja kan, udah punya income sendiri gitu. Jadi itu enaknya sih buat aku punya income sendiri. Dan selain itu aku juga jadi bisa bantuin orang tua aku yang kalau dulu kan misalnya orang tua butuh apa terus aku harus nanya dulu sama suami kan, nggak enak ya ngebebanin suami mulu, udah uang sekolah bayarin suami, liburan juga suami, semua suami. Tapi ketika punya income sendiri aku jadi ngerasa oh aku punya kebebasan nih uang aku tuh mau aku pakai apa sih. Ada sebagian yang aku sisain untuk bantuin orang tua, ada yang aku pengen beli buat kecantikan apalah, shopping gitu, atau buat anak-anak tuh. Jadi aku punya ini sendiri lah gitu, income sendiri, dan penting banget, happy banget lah sekarang. Happy ya, kita semua happy ya. Iya. Tapi tadi aku tergelitik sama Fanny ngomong gitu, ternyata aku tuh dulu ya setelah aku sadari, waktu itu aku benar-benar awal join Life Partner itu kondisi keuangan keluarga emang lagi pas-pasan, nabung aja nggak bisa. Tapi aku bersyukur akhirnya suami tuh mendukung aku untuk join ini. Dan itu jadi ngebantu keluarga gitu loh. Jadi dari sedikit demi sedikit akhirnya bisa bantu keluarga. Jadi kita it's blessing banget ya. Kita tuh join this business gitu buat keluarga kita. Oke, nah tadi kan teman-teman sebagai seorang pebisnis lah gitu ya. Gimana ya cara menyeimbangkan hidup kalian baik bersama keluarga maupun sebagai seorang pebisnis? Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, cara kalian menyeimbangkannya tuh gimana gitu? Mungkin dari Fanny dulu. Seimbang ya. Biasa kita kan kerja ini fleksibel banget kan. Kan waktu kerja kita fleksibel banget. Jadi kita tuh menurut gue tuh masih banyak banget waktu buat keluarga. Dan buat gue sendiri mendingan kualitas daripada kuantitas. Iya, jadi kayak misalnya sekolah anak, gue nggak nganterin sih pagi-pagi ya, gue nganterin. Cuman tapi kalau misalnya mereka ada pentas di sekolah atau ada acara di sekolah, gue selalu hadir. Gitu, mesti make sure mereka lihat mamanya hadir loh. Setiap ada apapun itu mamanya hadir gitu. Ya, jadi karena fleksibel, jadi ya otomatis seimbang aja gitu iya, ya. bener. Jadi kayak nggak usah mikir kerja 9 to 5 gitu kan kayak susah kan lu kan. Pergi anak lu sekolah, pulang anak lu udah mau tidur gitu kan. Jadi kayak susah. Nah kalau di sini tuh kayak waktu gue masih banyak banget. Oke. Kebanyakan waktu justru. Kalau Anggi gimana Anggi? Kalau buat aku seimbang itu kayaknya nggak pernah ada seimbangnya. Yeah. Jadi Filosofinya gimana nih? Jadi kalau mau seimbang itu nggak bisa. Waktu kita 24 terus dibagi 2, 12 kerja, 12 keluarga, nggak mungkin. Iya, gitu. Jadi iya, kayak mungkin lebih ke apa ya, berharmoni aja gitu. Jadi di saat hype kerjaannya ya udah bekerja, nanti di saat pekerjaannya mungkin waktu liburan ya udah itu quality time liburan kayak gitu sih. Dan kebetulan karena aku cuman ada suami dan anabul dan orang tua aku dua-duanya udah nggak ada. Jadi kayak ya udah hidup aku memang buat mereka berdua tuh, si
Anabul kecil sama suami aku gitu. Jadi ya emang waktunya benar-benar bisa diatur banget. Kita bisa ngatur waktu kapan kapan kerja, kapan kita dinner bareng, dan kita tuh biasanya dinner tuh selalu bareng. Terus Wow. kapan kita liburan kayak gitu. Jadi emang karena di live ini waktunya juga kita yang adjust sendiri, jadi itu bisa dapat semuanya gitu. Nge-schedulein semuanya tuh lebih enak gitu ya. Iya. Oke. Kalau share gimana Iya, Shirley? kalau aku sih sama, karena aku kan tadi udah punya 2 anak ya. Hmm. Cuma untungnya di Alive itu karena jadwalnya super fleksibel, jadi aku tuh bisa ngatur. Misalnya kalau memang jadwalnya kita lagi mau ketemu orang, ya kita sempetin waktu anak lagi sekolah, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kan biasa ada kalender dari sekolahan anak tuh kapan performance, kapan bagi rapot. Nah itu udah kita masukin ke kalender, jadi kita nggak akan bikin janji temu atau misalnya kerja di tanggal tersebut, supaya aku sama kayak Fanny make sure setiap mereka performance atau ada acara sekolah aku bisa datang gitu, dan aku sama suamiku bisa hadir lihat mereka gitu. Dan selain itu misalnya liburan nih, kebetulan kan kita juga ada liburan ya, ada libur term break, ada libur lebaran, ada libur tahun baru. Jadi bersyukur banget waktu lebaran itu bisa waktu liburan itu bisa kita pakai untuk kita liburan juga gitu, nggak bentrok gitu. Nggak ngambil cuti ya? Enggak perlu. Jadi ngambil liburannya cuti. nggak perlu berpikir kayak oh ini cuti gue udah habis, karena banyak temenku di yang kerja kantoran ya, maksudnya mereka oh ya ini harus mikirin cuti itu sisa berapa. Kalau di sini kan kita mau liburan tinggal pergi liburan, kita tinggal match aja kalendernya anak kita sama kita tuh schedule-nya gimana, udah deh kita tinggal pergi liburan. Jadi sebenarnya menurut aku di sini balance banget sih antara waktu keluarga sama waktu kerja tuh bisa kita atur. Dan kebetulan suami aku kan juga wira swasta ya, jadi dia emang jadwalnya kadang-kadang tuh nggak ada jadwal yang pasti juga gitu, nggak kantoran. Jadi makanya kita kayak bisa tetap liburan, ngikutin jadwal anak. Terus kalau misalnya ada anak acara performance sekolah, kita juga tetap bisa datang gitu. Wow. Kalau aku sendiri sih sebenarnya hampir mirip ya sama semuanya. Karena kita tahu ya kerjaan kita nih di Alive nih sangat fleksibel gitu ya. Jadi benar tadi kata Shirley gitu, kita nggak perlu ngajuin cuti kayak waktu di kantor. Apalagi kayak ini mau libur lebaran gitu kan, nanti anak-anak sama siapa di rumah gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin itu. Nah kalau aku sendiri sebenarnya di aku lebih challenging karena aku ini nggak punya ART, nggak punya neni, dan nggak ada bantuan orang tua terdekat karena orang tua semuanya jauh gitu. Jadi aku tuh kemana-mana kalau meeting kayak training itu aku selalu bawa anak aku yang 2 tahun. Jadi hari ini nggak dibawa ya karena aku titipin ada ART tetangga yang bisa dimintain tolong lah untuk sebentar gitu. Jadi buat aku challenging, dan meskipun kayak gitu aku tetap bisa menyeimbangkan gitu. Caranya gimana ya? Aku akhirnya bawa anak aku kemana-mana, tapi aku tetap bisa nganter jemput anak aku yang besar juga, tetap ada di rumah ketika suami pulang kerja gitu kan ya. Tetap ada di rumah juga ketika anak aku tiba-tiba, kadang-kadang sekolah kan suka mendadak disko ya, ngomongnya kayak besok bawa ini ya gitu ya. Terus kalau misalkan aku nggak kebayang gitu kalau misalnya aku nggak stay langsung tanya sama anak aku besok bawa apa, mungkin anak aku jadi keskip dan aku nggak bisa mempersiapkan saat itu gitu. Jadi buat aku ya kalau menyeimbangkan ya tadi benar kata Anggi ya, kalau dibilang seimbang 12-12 ya kayaknya nggak bisa gitu. Cuman ya thank God-nya karena kita kerja di sini lebih fleksibel, jadi hidup yang mungkin menurut banyak orang yang nggak bisa dibikin seimbang tuh susah banget, mungkin kita mau nggak mau ya secara nggak sadar ya kita sudah menyeimbangkan hidup kita masing-masing di keluarga. Oke. Nah dari pekerjaan kita di sini gitu ya, pelajaran paling berharga apa sih dari teman-temannya tentang perencanaan keuangan yang teman-teman pelajari dari bisnis ini, khususnya untuk keluarga ya, keuangan keluarga? Mungkin dari Shirley dulu. Oke, kalau buat aku sih sebelum join bisnis ini tuh aku belum sekeluarga memang belum punya proteksi keluarga gitu ya, proteksi kesehatan apapun aku tuh nggak punya. Jadi ya bersyukur dari semenjak join bisnis ini aku bisa belajar banyak tentang proteksi, mana yang aku butuhin, mana yang keluarga aku butuhin, aku bisa tentuin gitu. Karena dulu bener-bener aku tuh cuma ya udah suamiku kerja terus ada kita tabungan udah gitu, jadi kita nggak pernah kepikiran untuk nyiapin proteksi itu sendiri gitu. Jadi dari bisnis ini at least dalam satu keluarga tuh aku pikir harus ada satu orang yang paham tentang
hal ini gitu. Dan makanya waktu aku terjun ke bisnis ini aku langsung mulai oke, kita berarti perlu proteksi ini. Ya proteksi yang terbaik untuk keluarga kita sendiri dulu kan pastinya gitu. Kalau buat aku sih itu. Oke, kalau Anggi? Pemahaman perencanaan keuangan ya. Jadi aku mau cerita dikit nih tentang masa lalu aku. Banyak Jadi juga boleh nggak apa-apa. boleh ya. Boleh. Jadi waktu aku awal kuliah semester 2, kalau nggak salah semester 2, itu mamaku sakit kanker. Dan di saat mamaku sakit kanker itu posisinya adalah mama papaku itu pisah. Tapi bukan bercerai gitu loh, tapi pisah rumah, nggak ngerti kemana gitu papaku. Jadi di situ cuman di Jogja, karena aku tinggal di Jogja ya waktu kecil. Jadi aku cuman tinggal aku, mamaku sama kakak aku yang cowok. Karena kakak aku yang cewek itu udah kerja di Kalimantan waktu itu. Mama aku itu cuman kerja di PNS. Dan mungkin kalau di PNS itu apalagi di daerah ya. Jadi proteksi pengetahuan tentang proteksi itu nggak banyak gitu lah. Bahkan nggak ada. Jadi berpikirnya kayak ya udah PNS itu udah aman. Hidup paling aman itu PNS gitu. Nah, di saat mamaku sakit kanker dan itu stadium 4. Waktu itu dokter bilang udah nggak bisa sembuh. Di saat sakit itu sebenarnya kemarin aku baru ngomong sama suami aku sih. Aku bingung deh, kenapa aku masih bisa ngelanjutin kuliah? Ya karena sebenarnya nggak ada uangnya loh. Mamaku sakit. Ya emang kalau PNS itu masih ada gaji per bulan ya, tapi gaji pokok itu kan kecil banget, apalagi di Jogja gitu kan. Ternyata pas aku inget-inget sumbangan dari keluarga-keluarga itu yang ngebuat aku bisa sekolah, bisa tetap gak putus kuliahnya. Mama aku tetap bisa ya memang pakai BPJS kan di cover semuanya, tapi ada obat-obat yang gak di cover dan bolak-balik ke rumah sakit itu kan juga perlu uang ya. Dan itu dibantu sama semua keluarga, teman-teman mamaku. Jadi aku berpikir berarti dulu aku susah banget ya. Sampai crowdfunding gitu kan, kalau bahasa zaman sekarangnya kita bisa kali ya crowdfunding gitu kan. Jadi aku ketika mamaku sakit yang kedua, 10 tahun kemudian mamaku sakit kanker lagi. Itu yang tahun pertama mamaku sembuh ya. 10 tahun kemudian mamaku sakit kanker lagi dan itu gak ketolong, kanker yang sama usus gak ketolong, meninggal. Dan itu kejadian lagi di kakak aku yang cowok. Itu kanker juga. Jadi di saat mereka melawan kanker dengan proteksi BPJS itu sangat gak cukup. Dan kakak aku meninggalkan anak perempuan, dan anak itu tuh sekarang disokong banyak orang untuk hidupnya gitu. Jadi menurut aku proteksi itu tuh yang mungkin kita anggap sepele, ternyata itu tuh penting banget. Kalau nggak ada proteksi juga keluarga itu tuh benar-benar di ujung tanduk gitu. Ya mungkin aku suka berpikir ya aku bisa sampai selesai kuliahnya. Mama aku kemarin dikasih kesempatan kedua sama Tuhan, ya itu emang udah blessing banget gitu. Cuman ya itu kan maksudnya coba kalau kita sadar proteksi dari zaman dulu gitu, pasti nggak sampai se-struggling itu hidupnya gitu. Gitu sih kalau aku. Wah, terharu. Thank you sharingnya Anggi. Oke, jadi terharu ya. Oke, aku dulu kali ya, Ci ya. Jadi kalau aku pertanyaan tadi pelajaran paling berharga ya. Jadi memang sebelum aku join Alive, memang beberapa dari keluarga aku udah ada yang terproteksi. Namun selain proteksi, sebenarnya pelajaran yang paling berharga tentang financial. Jujur dulu tuh aku paling anti, gue gak akan deh mau kerja yang berhubungan dengan financial sama teknologi, karena gue ngerasa gue gak pinter di bagian itu, kayaknya gue gak bisa deh. Tapi ternyata di Alive ini mau gak mau gue harus belajar. Setelah gue belajar, gue sadar itu sangat penting buat kehidupan kita, apalagi keluarga gitu ya. Jadi kalau kita gak tahu tentang financial yang benar, prioritasnya apa dulu, seperti apa yang harus dilakukan dulu, apa yang harus di saving, bagaimana cara savingnya, kalau gak ngerti, ya yang tadi aku cerita ya, dengan kondisi keuangan keluarga aku yang pas-pasan, yang mungkin sampai saat ini juga udah susah kali gitu. Jadi lagi-lagi bersyukur karena di bisnis ini ternyata banyak belajarnya, fokusnya ke financial ya, apalagi untuk keluarga menurut aku sangat-sangat berguna gitu. Jadi aku secara pribadi totally berubah cara pandang tentang keuangan gitu.
Kalau Feni gimana, Fen? Gila, gue sebelum masuk Alive itu ya kayak perencanaan keuangan gue tuh nggak ada. Karena apa? Nggak ada duitnya. cuy. Jadi maksud gue sepinter apapun pengetahuan keuangan lu ya, Iya. kalau nggak ada duitnya juga nggak bisa lu apa-apain ya Betul, kan. betul. Jadi ya di sini ya gimana ya ngomongnya ya? Kayak di sini mulai income-nya lah ya, income-nya mulai besar. Nah itu baru gue bisa mengaplikasikan finansial ini loh, pengetahuan finansial Iya, gua iya. gitu. Kalau dulu mah boro-boro mau lihat tentang investment, apanya mau diinvest gitu kan, nggak ada yang bisa diinvest gitu. Jadi kayak di sini tuh di Alive tuh bukan cuma ngomongin tentang proteksi doang, Betul. banyak banget kan kita diajarin ya, Mm-mm. dari gimana cara nabungnya, proporsi nabungnya gimana, nabungnya di mana, saham apa, segalanya kita ada diajarin kan ya kayak gitu kan. Dan juga selain itu kita diajarin kayak dikasih pengetahuan tentang warisan ya kan, baru-baru Yes, ini betul, kan, betul. yang bener-bener kayak membuka mata gua gitu loh, yang sesuatu yang gue pikir warisan sesimpel jatuh ke anak, ternyata bisa jatuh kemana-mana loh itu warisan ternyata gitu. Jadi bener-bener banyak banget yang bisa gue ambil di Alive gitu. Yes. Oke, thank you. Oke, nah tadi kan pelajaran yang berharga ya. Nah, kita kan kerja di bisnis ini pasti tiada lain kita dapat dukungan dari keluarga. Boleh ceritain gak sih dukungan dari pasangan atau keluarga kalian itu seberapa besar sih perannya dalam kesuksesan di bisnis ini gitu? Apakah dari suami atau dari anak atau dari orang tua atau seperti apa, boleh nggak diceritain? Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Kamu Anggi. dulu. Oh, dari aku. boleh. Kalau aku dukungan suami sih sangat ngedukung ya gitu. Jadi anak-anak juga. Jadi waktu aku join memang aku nanya dulu sama mereka gitu, aku boleh nggak gitu. Suami aku sangat mendukung karena dia tahu kalau aku nggak kerja, aku di rumah doang, yang ada aku ring-ringan aja di rumah gitu kan. Aku jadi banyak suka ngomel, apa-apa semua salah, naruh barang di situ salah, mama bisa marah-marahnya besar gitu. Tapi ketika aku ikut bisnis ini, aku jadi banyak kerjaan lah gitu ya, jadi lebih produktif lah gitu. Dan mereka ngedukung dan mereka happy. Satu hal yang aku inget ya waktu anak aku, sebenarnya dia bukan mendukung gimana-gimana ya, tapi dia pernah ngomong gini, anak aku yang 8 tahun. Mama aku lihat ya papa itu kalau kerja kan perginya pagi, pulangnya malam. Mama kan juga kerja, tapi kok mama bisa sih tetap masak buat aku pagi-pagi. Mama bisa antar jemput aku, terus mama masih bisa juga ngurus adek. Karena mama superwoman ya. Itu dia, aku tuh kaget gitu. Aku sampai berkaca-kaca. Wow, ternyata apa yang aku lakukan selama ini tuh matters loh buat dia gitu. Terus aku tanya, kenapa kakak gitu kan? Iya nggak apa-apa, mama bisa kerja aja, kok papa nggak bisa kayak mama juga ya. Terus akhirnya aku menceritakan lah, karena kerjaannya memang berbeda. Kalau office hour kan mau nggak mau harus mengikuti, tapi kalau misalkan di sini kan ya time flexible gitu ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal gitu. Nah itu hal menurut aku yang secara nggak langsung ya anak aku tuh ngedukung gitu. Kenapa aku kerja? Karena aku juga, anak aku kebetulan dua-duanya cewek gitu. Jadi aku juga pengen gitu ya, mereka tuh ngeliat aku gitu. Aku pengen jadi role modelnya mereka nanti gitu. Jadi mereka tuh harus tahu bahwa wanita itu bisa kerja, bisa menggapai mimpinya, bisa melakukan apa yang dia mau semuanya gitu. Mau berumah tangga ya bisa. Mau mencari penghasilan bisa, mau beli skincare sendiri bisa, mau beli baju sendiri bisa, mau ngajak liburan jalan anak-anak juga bisa gitu. Jadi apapun yang dia mau nanti sebenarnya dia bisa gitu. Who run the world? Girl. Nggak, dia bercanda. Gitu. Itu sih buat aku ya. Oke, mungkin yang Anggi dulu, Anggi. Dukungan kalau waktu aku awal mau join ya, karena waktu aku join itu selepas mamaku meninggal. Oke. Jadi ketika mamaku meninggal itu aku udah sadar ada yang salah di keluarga aku. Perencanaan ini tuh ada yang salah nih, kenapa sampai berantakan kayak gini. Terus aku cari-cari, to be honest aku tuh nggak di approach, tapi aku meng-approach diri. Wow. Aku mengajukan. Jadi aku yang minta di approach. Waktu aku mau minta di approach, jadi aku udah tahu aku pengen join ini nih gitu, pengen join Alive. Suami aku sih sangat mendukung, karena di awal waktu kita pacaran sebelum kita nikah, dia selalu bilang nanti kalau nikah aku nggak mau ya punya istri yang di rumah gitu.
karena menurut dia istri yang di rumah itu ribet. Nanti ribet, pulang jam berapa? Masih lama, kayak gitu. Jadi dia nggak suka diribetin. Jadi silahkan kamu asik sibuk dengan dunia kamu. Ketika kerjaan sudah selesai ya ayo kita pulang, ayo makan bareng kayak gitu. Dia nggak suka di saat jam kerja ribetin gitu ya. Jadi waktu aku bilang mau join, dia seneng banget tuh. Dia sangat mendukung. Yang penting aku bisa berkembang dimanapun pilihan aku gitu. Kebetulan dia selalu mendukung apapun yang aku pilih ya. Ya. Oke, dari Shirley gimana? Nah, kalau aku sih dukungan dari keluarga ya. Pertama kali masuk bisnis ini orang tuaku lumayan kaget karena orang tuaku semua termasuk yang nggak percaya nih sama bisnis ini gitu awalnya. Jadi kayak, hah, masuk ini? Tapi kayak aku, ya udah aku diamin aja, aku jalanin aja dulu gitu. Dan kalau untuk suamiku sendiri, mungkin karena tadi ya awalnya aku emang nggak pernah kerja, jadi semenjak nikah tuh memang langsung ngurus anak, pasti ada adaptasi dulu gitu. Yang tadinya aku selalu full time di rumah, yang kalau apa-apa tuh pasti aku buat keluarga terus nomor satu gitu. Tapi sekarang kan tiba-tiba ada jadwal-jadwal seperti tadi harus ketemu orang, atau aku misalnya training gitu. Walaupun selalu aku pastiin ketemu orang tuh pasti di luar waktu keluarga gitu kan ya, misalnya di luar hari Minggu gitu, pasti aku bikin janji temu itu pasti di jam anak sekolah atau gimana. Tapi pasti awal-awal ada adaptasi dulu. Jadi mungkin dia juga berpikir, ini kenapa si Shirley yang tadinya tuh di rumah terus atau misalnya selalu available 24/7, sekarang tiba-tiba aku mau training, aku mau ketemu orang. Mungkin awalnya ada adaptasi dulu ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, di sini kita maksudnya kita buktiin dengan ya achievement yang ada di bisnis ini gitu. Walaupun aku belum yang gimana-gimana, tapi dia ngeliat lah aku bisa growing dari bisnis ini gitu. Tiba-tiba aku bisa free trip luar negeri gitu bareng sama L-Life gitu kan. Itu kan suatu pencapaian yang ya mungkin dia nggak ngerti ini apa, tapi kok Shirley hebat juga ya bisa jalan-jalan liburan tapi tanpa gue nih gitu. Karena kan tadinya Shirley itu hanya pergi liburan ya udah ikut keluarga gitu. Tiba-tiba nih si Shirley pergi liburan sama teman-temannya karena achieve sesuatu. Pasti kan itu sesuatu yang bisa kita banggain banget kan gitu ya. Terus selain itu juga aku juga sama kayak Risma gitu ya, pengen, karena aku punya anak cewek juga, pengen jadi role model buat anakku yang cewek juga, bahwa cewek tuh benar, dia tuh bisa jadi ibu rumah tangga, bisa tetap perannya sebagai ibu di rumah tuh tetap terlaksana, maksudnya tetap tercapai, tapi juga punya kerjaan gitu, punya financial independence juga gitu. Jadi menurut aku akhirnya setelah aku jalan di bisnis ini, aku kasih lihat bahwa aku di sini tuh growing, aku jadi punya income sendiri. Terus mungkin mereka juga bisa lihat nih, aku yang tadinya nggak pernah kasih apa ke orang tuaku, sekarang tiba-tiba kalau ada income sendiri tuh aku bisa mulai kasih ke mama papaku, walaupun sebenarnya belum seberapa ya, tapi dari situ mereka jadi ngelihat, wah aku si Shirley ini berubah ya, jadi pokoknya lebih growing dalam berbagai hal gitu. Dan aku juga kan saat ini misalnya aku tunjukin juga nih, aku hari ini mau jadi trainer misalnya gitu, jadi pengajar gitu. Kebetulan aku dipercaya untuk jadi pengajar, jadi trainer. Mereka juga ngelihat Shirley yang dulu tuh nggak mungkin bisa ngomong di depan orang sebanyak itu gitu. Jadi sebenarnya dari bisnis ini, dari pencapaian kecil yang aku dapat, mereka jadi ya mendukung gitu. Kalau Feni gimana? Kalau gue ya, gue sama kayak lu bapak gue ya. Pertama kali denger, hah kamu kerja ini, ngapain papa capek-capek sekolahin kamu kuliah gitu kan. Ujung-ujungnya kamu kerja ini ya. Awalnya pasti dia kayak keberatan kenapa anaknya mau berbisnis ini gitu kan. Tapi ya gue cuekin aja sih. Gue cuekin, tapi ya gue tunjukin dengan prestasi gitu kan. Jadi sekarang dia bisa lihat kayak gue udah bisa kasih uang jajan ke dia, bisa bantu pengeluaran rumah gitu, bisa kasih trip ke dia. Jadi sekarang malah kayak kalau misalnya hari Senin Sabtu gitu ya, kok kamu nggak training gitu loh, misalnya begitu gitu. Jadi, udah inget ya jadwal iya, training bener, udah mereka tuh udah inget jadwal training. Dan untuk dari segi orang tua ya. Kalau dari segi suami selalu mendukung apapun yang aku kerjakan asal menghasilkan. Bener. Jadi asal menghasilkan. Jadi selama itu positif lah ya, positif, menghasilkan, dan dia juga bisa lihat gue berkembang lah orangnya. Jadi berubah yang dari kayak negatif pikirannya gitu kan, dulu bener-bener negatif banget, nggak ada duit cuy, jadi kayak pikirannya kayak semua negatif iya, jadinya kayak ya, mumet gitu kan, iya, jadi nggak bisa ngelihat sesuatu tuh yang bagus-bagusnya gitu. Sekarang udah mulai positif gitu, liatnya udah menuju yang lebih bagus. Dan untuk anak-anak gue sendiri, anak gue 3 cowok ya, jadi gue tuh pengen kasih lihat nanti kalau misalnya kalian ada istri nih ya, usahakan yang kayak mama. Wah,
Udah ada standarnya nih mama. Standarnya masih lagi. Ya jadi cari istri tuh ya kalau bisa ya bisa kerja juga Iya. gitu. Nggak perlu yang kayak bagaimana banget, yang penting bisa punya istri tuh yang bisa independen sendiri gitu. Kalau aku sih maunya kayak gitu. Jadi gue tuh kasih lihat ya prestasi gue gitu kan, kayak bawa piala kan anak-anak suka ya. Mama dapat trofi loh, mama dapat piala loh. Terus anak gue yang kecil nanya, mama gimana sih biar dapat trofi? Makanya belajar yang benar gitu kan. Jadi ada alasan buat kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. ya dengan bisnis ini sih banyak banget ya kayak impact yang bisa kita kasih lihat buat keluarga sih. Betul. Ya tadi berarti buat anaknya Feni berarti karena cowok ya, nyari istri yang Justru pengennya nggak perlu kerja yang 9 to 5 gitu ya, yang penting Iya. produktif kayak mama juga kerjanya begini Iya. bisa kok gitu ya. Iya ya. bener-bener. Oke, nah kita kan di sini sebagai kayak komunitas lah ya gitu, banyak kita belajar gitu kan ya, kita banyak self grow-nya banyak gitu. Nah kira-kira menurut teman-teman bagaimana bisnis ini tuh membantu kita tuh membangun komunitas dan saling menguatkan sesama wanita nih, terutama yang sudah berkeluarga. Karena mungkin banyak kayak istri di luaran sana gitu kan ya, yang ngerasa masih insecure gitu ya. Gua kayaknya cocoknya cuman di rumah aja deh. Kalau misal gua mau nyoba bisnis baru, takut insecure, takut nanti gue nggak punya dana, gue nggak punya modal gitu. Kira-kira menurut teman-teman gimana sih bisnis kita di sini tuh bisa membangun komunitas biar kita saling menguatkan gitu untuk sesama wanita, mungkin khususnya para istri kali ya, untuk ibu-ibu gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari Feni dulu. Jadi dari komunitas Alive aja kan dia ini mayoritasnya cewek-cewek ya. Gue tuh merasa kayak di sini tuh gue welcome banget. Terus kayak kita kan sering ada sharing ya, share ya. Jadi kayak gimana misalnya gue lagi ada masalah gini nih, gimana cara handle kayak gini gitu. Jadi kayak gue tuh merasa dikuatin di sana gitu. Jadi kan sesama mama-mama gitu kan pasti problemnya hampir Mirip mirip lah lah ya. ya, dari waktu segala macam kan. Terus yang gue sukanya ini ya, di grup ini itu walaupun mama-mama isinya ya ibu-ibu, mereka kompetitif sekali loh. Berasa nggak sih? Kayak wah ini dapat ini gitu. Jadi kita pengen ikutan jadi kayak mereka juga. Dan bagusnya itu mereka orang-orang yang berprestasi nih ya. Biasa tuh mereka sharing ya caranya gimana sih dapetin itu prestasi. Jadi nggak ada rahasia apa-apa. Jadi benar-benar komunitas ini tuh benar-benar kayak empowering kita banget. Gitu. Kompetitifnya sehat gitu ya, Ci Iya ya. benar, dari yang gue kan dari interior ya. Di bisnis ini kan pengetahuannya zero ya, 0 gitu kan. Tapi ya pelan-pelan asal kita mau belajar pasti bisa sih. Yang penting tuh komunitas sih menurut gue. Untuk keberhasilan suatu bisnis itu komunitas penting banget. Oke, thank you. Kalau Anggi, menurut Anggi gimana Anggi? Menurut aku ini komunitas pertama aku yang orangnya bener-bener positif banget. Pertama aku masuk kayak buset nih energinya tuh energi positifnya tuh dapat banget gitu loh ke aku. Biasanya tuh aku pernah masuk beberapa komunitas yang kayak main sama A, ngomongin B gitu. Itu kayak males banget kan. Kalau di sini nih bener-bener positif banget dan suportif satu sama lain gitu. Kayak misalnya ketemu sama leader juga pasti ditanya butuh apa, terus denger sharing dari teman-teman. By the way, sharingnya Ci Feni yang waktu BSP sih yang benar-benar menyentuh banget, mengingatkan aku sama perjuangan mamaku. Walaupun mamaku tidak seberhasil Ci Feni, nggak setajir Ci Feni. Anaknya nanti mungkin ya. Oh iya, amin. Gitu sih, itu benar-benar komunitas yang bagus banget, yang kita tuh bisa growth dari sisi pengetahuan juga growth terus pertemanannya tuh benar-benar kayak keluarga banget rasanya kayak gitu. Oke, thank you Anggi. Silakan Shirley gimana? Kalau dari aku bener banget ya, di Alive ini kan mayoritas cewek-cewek nih. Ada yang udah jadi ibu, ada yang kayak ini ya masih jadi istri gitu ya. Semuanya sama sih, kayak woman support woman gitu. Jadi di sini tuh kita saling support dan gak ada rahasia tadi seperti yang Feni bilang. Jadi kita semua selalu cerita, sharing gimana sih bisa kayak gitu, bisa dapat pencapaian ini tuh caranya gimana tuh dikasih tahu semuanya di sini gitu. Jadi bener-bener aku ngerasa saling support satu sama lainnya ada gitu ya, nggak mesti dari satu grup doang, dari kita sesama Alive aja semua tuh kita saling kenal gitu. Dan dari bisnis ini kita jadi punya teman baru yang nggak ngomongin yang gosip gitu. Jadi cewek-cewek ini rame-rame untuk ngomongin gimana caranya kita bisa sukses, gimana caranya kita bisa achieve suatu prestasi gitu. Jadi di mana lagi sih kita bisa dapat satu komunitas yang tadi bener juga sangat positif, yang kerjaannya tuh nggak ngomongin
orang, tapi kita ngomongin gimana caranya kita bisa sukses gitu. Keren Iya. banget. Komunitasnya kayak kita mau gibahin orangnya takut jadinya ya. Saking positifnya Saking gitu. positifnya. Iya, jadi kayak gak ada waktu juga buat gibahin orang gitu Betul, kan. betul. Tuh, jadi dimana padahal sebelum dari sini tuh kan aku tadi bilang seringnya nongkrong-nongkrong doang gitu ya. Kita kerjaannya kan cuma ngomongin orang, ngomongin si ini, si itu gitu. Tapi kan kurang berfaedah ya. Jadi di bisnis ini aku baru nemuin kayak satu komunitas yang kita benar-benar positif, saling support, dan yang kita omongin tuh bukan yang nggak penting, tapi kita ngomongin gimana caranya supaya kita tuh sama-sama sukses. Jadi nggak ada satupun dari kita yang ketinggalan nih. Semuanya kita sama-sama betul. support biar kita tuh sukses, nggak cuma sendiri 2 orang 3 orang, tapi semuanya bisa sukses gitu. Wah. Betul. Aku setuju sih sama kalian semua. Boleh idem nggak? Enggak ya. Kalau aku jujur sebelum di Alive, aku tuh di approach sama 3 orang sebelum join Alive. Dan entah kenapa kayaknya aku kurang cocok aja gitu. Dan sangat bersyukur akhirnya aku join di Alive gitu ya. Karena ya kayak teman-teman bilang tadi, ini di sini tuh bener-bener positif semua gitu. Jauh dari kata toxic, jauh dari kata politik-politikan kayak di kantor mungkin banyak gitu ya. Pergibahan ngomongin yang gak penting, yang tadi Shirley bilang, terus ngomongin yang negatifnya orang. Tapi kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang menurut kita, ih gue pengen julid deh, tapi kayak ada dibantu sama teman-teman, di-cut, nggak usah julid, kita cari positifnya aja, apa yang harus kita lakukan lagi gitu ya nggak sih? Di sini tuh kayak gitu. Jadi aku seneng banget sama komunitas di sini gitu ya, karena ngomonginnya tuh bukan cuman cuan aja gitu, tapi untuk mencapai cuan itu tuh prosesnya kan banyak. Nah prosesnya itu membuat aku bisa self growth gitu. Nah itu tuh aku senang karena di komunitas ini tuh aku tuh disupport bukan hanya sebagai partner, tapi juga sebagai istri, sebagai ibu gitu ya. Jadi aku tuh senang banget gitu, karena ya kita menyadari lah ya, kita sebagai istri, sebagai ibu kadangkala tuh ada masa down-nya, masa low-nya gitu kan ya. Entah itu karena masalah dalam rumah tangga atau masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi tuh teman-teman di Alive tuh semuanya tuh kayak saling bahu-membahu gitu loh, saling tolong-menolong gitu. Jadi ketika kita low, teman-teman yang lain tuh bisa bikin semangat lagi, entah gimana caranya kita tuh jadi bikin ngegas lagi, berapi-api lagi gitu. Jadi aku seneng banget sih sama komunitas ini gitu, dan kenal banyak orang seperti kalian-kalian ini. Aku baru kenal juga gitu. Ibu luar biasa, istri luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir nih sebagai penutup kita ya. Nih, apa sih pesan kalian ya untuk para istri di luar sana yang ingin mandiri secara finansial tanpa harus mengorbankan peran mereka dalam keluarga? Nah, ini bener nih dari yang paling lama berumah tangga mungkin gitu. Oke, kalau dari aku, untuk pesan aku untuk cewek-cewek di sana, istri-istri yang pengen punya financial independence sendiri, sebenarnya menurut aku jangan takut untuk coba hal baru gitu ya. Memang di bisnis ini kan semuanya juga pasti orang pertama masuk ke bisnis ini juga, aku juga awalnya bingung gitu ya, ini bisnis apa, namanya juga pertama kali gitu kan. Tapi kan nggak usah takut gitu, nggak usah takut nyemplung, karena nanti semua itu bakal diajarin gitu. Yang pertama itu, sama jangan berhenti di comfort zone kita gitu, karena sebenarnya di luar sana tuh masih banyak hal-hal yang bisa kita dapetin, yaitu di sini, bisnis ini gitu maksud aku. Dan selain itu juga dari bisnis ini kita juga jadi punya teman baru, tadi juga ya pengetahuan baru. Jadi jangan takut untuk keluar atau takut gagal dulu, belum juga nyobain tapi udah takut gagal gitu. Jadi kalau menurut aku buat cewek-cewek di luar sana, jangan takut gagal, cobain aja dulu, nyemplung aja dulu, dan harus pintar-pintar bagi waktu tadi. Apalagi kita udah sebagai istri, kita harus pintar bagi waktu antara mana sih kerjaan, mana sih waktu untuk keluarga gitu. Paling gitu sih. Oke, thank you Shirley. Kak Anggi mungkin biar aku enak ngabis nih kesini. Aduh, sebenarnya jawaban aku benar-benar mirip sih sama Shirley sih. Nyontek ya? Nyontek tadi soalnya ngintip gitu. Karena menurut aku udah gak usah terlalu banyak overthinking, mikir nanti gimana, coba aja, coba dulu, masuk dulu, rasain dulu deh. Rasain gitu. Bener. Iya kan, rasain dulu gimana suasananya gitu loh. Maksudnya kalau kita dapat energi positif, pasti energi positif juga yang sampai ke pikiran kita, dan itu juga yang akan kita lakukan ke hal-hal yang positif. Terus pengetahuannya juga akan lebih berkembang terus. Mau belajar apa coba? Ada semua kan? Iya. Benar. Belanja aja diajarin. Oh iya, betul. Tuh biar jadi istri-istri yang tidak boros ya. Terus yang jelas kalau kita bekerja, artinya kita itu membuat yang tadi aku
setuju juga sama Ci Shirley, Ci Fanny, atau si siapa Risma gitu Bukan kan. Rosalinda loh. Ntar kamu salah sebut Rosalinda. Iya, aku setuju banget kalau kita tuh harus membuat standar untuk anak kita. Karena dulu waktu aku masih ada mamaku, ketika aku sekolah aku selalu bilang sama mamaku kalau aku achieve sesuatu, aku selalu bilang sama mamaku, mama proud nggak sama aku? Oh. Jadi ketika mamaku nggak ada tuh kayak kosong. Aku mau bikin bangga siapa ya? Gitu. Jadi dan sampai sekarang aku suka nanya ke suami aku, kamu bangga gak? Aduh aku sedih. Kamu bangga gak punya istri kayak aku? Aku suka kayak gitu sih. Jadi ya mungkin ketika kita berkembang dan kita bekerja, kita berkontribusi di keluarga, itu juga akan membuat orang-orang di sekeliling kita itu bangga sama kita. Yay, thank you. Kalau Penny gimana Penny? Sama ya, itu ya jawabannya ya. Jadi pesan buat cewek-cewek di sana ya, istri-istri ya, gitu ya. Coba istri. aja dulu, Coba aja aja. dulu. Nggak usah pikir gagal dulu, kan kamu belum coba. Emang nggak tahu kan hasilnya bakal sukses apa enggak. Lagian kalau gagal ruginya apa? Kamu pasti yang dapat cuma pengalaman doang kan, nggak ada sesuatu yang kayak dirugikan gitu kan. Jadi menurut gue ya coba aja, hidup cuma sekali ya, jadi ya setiap kesempatan ambil aja gitu. Yang kalau misalnya yang ibu-ibu punya anak, jangan pernah jadiin anak sebagai excuse. iya alasan. Justru jadiin mereka itu kenapa kita harus kerja keras gitu loh, kita harus kasih contoh gitu. Apa lagi ya, udah kayaknya itu ya. Oh iya, satu lagi, kerja itu adalah salah satu bentuk apresiasi diri kita sendiri gitu. Kita semakin tua, gue udah 40 ya soalnya ya. Ya misalnya semakin Nggak tua ditanya kan, sih Ci. ya maksudnya untuk orang-orang seumuran gue gitu kan. Kalau cuman hidupnya antara suami anak tuh kayak menurut gue sih otak gue nggak kepake gitu kalau gue nggak mengerjakan sesuatu gitu. Jadi gue lebih mending kayak update otak aja terus gitu dengan bekerja. Oke. Gitu. Oke, thank you Civeni. Terakhir gue ya. Iya. Ya hampir sama ya. Kalau buat gue, menurut gue buat para istri-istri di luar sana, buat para wanita-wanita, milikilah sebuah wadah untuk kalian tuh bisa produktif gitu. Nggak perlu kerja harus kantoran, tapi kalian harus produktif gitu. Milikilah wadah, miliki komunitas gitu. Karena apa nih 2025 Bo gitu kan ya. Kayak akhir-akhir ini tuh dunia tuh menurut gue udah makin kejam. Kalau kita hanya berdiam diri di rumah aja dan tidak bisa produktif, kayaknya tidak baik gitu ya. Karena apa? Menurut gue dengan produktif kita bisa membangun diri kita bisa berkembang, self improvementnya kita ada, pengetahuan yang kita dapat dan kita serap tuh ada gitu ya, sehingga kita juga bisa enak nih ngobrol sama anak sama suami. Ingat, kalau kita mau anak pinter, kitanya juga harus pinter, ya enggak? Kalau kita juga mau ngobrolnya nyambung sama suami yang kerja, kita juga harus up to date, ya nggak sih? Iya, Tentang semuanya, tentang berita terkini, tentang financial yang seperti apa sekarang tuh udah kayak gimana nih kalau investasi dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut gue, ya harus produktif gitu. Caranya gimana ya? Silahkan cari wadahnya dan komunitasnya. Dan kalau kebetulan di gue, Alive ini sudah menjawab permasalahan gue gitu. Maksudnya Alive ini sebagai Alive partner menurut gue udah menjadi komunitas gue dan wadah gue untuk berkembang gitu. Karena jujur gue berkembang banyak banget di sini gitu. Jadi buat para wanita-wanita, please 2025 yuk kita maju, jangan berdiam diri doang di rumah gitu ya. Maksudnya berdiam diri ya, tadi benar Shirley bilang, nggak salah, nggak ada yang salah sebagai seorang ibu, seorang istri jadi ibu rumah tangga, nggak ada yang salah. Tapi kalau kita bisa melakukan do something yang lainnya yang lebih besar dan bisa berimpact kepada keluarga kita, ya why not? Gitu. Oke, itu dia sharing dengan Alive Partner pada hari ini. Thank you Shirley, thank you Fanny, dan juga thank you Anggi. Buat teman-teman yang mau nonton, jangan lupa like, comment, share, dan juga follow Instagramnya Alive, yaitu di @alive_by_vision. Sampai jumpa lagi di Alive Talk berikutnya. Bye. Thank you. Bye.